Puji Tuhan, saudaraku. Hari ini kita melanjutkan kembali renungan kita, dan secara khusus kita merenungkan tentang kondisi tanda-tanda tentang akhir zaman. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita baca kembali dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat yang ke-7 mulai. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara dikasih Tuhan, datangnya hari Tuhan atau hari atau akhir zaman itu dimulai dan tandanya akan muncul yang namanya kedurhakaan. Kemarin kita merenungkan tentang kemurtatan, maka di hari ini datangnya si pendurhaka. Dan sebelum datangnya si pendurhaka ini yang kita sebut sebagai antikris, tetapi kedurhakaan sudah mulai bekerja, sehingga dikatakan di ayat yang ke-7 bahwa kedurhakaan secara rahasia telah mulai bekerja. Ya, telah mulai bekerja di ayat yang ke-7 tadi. Sehingga hari-hari ini saudaraku, kedurhakaan ini akan membawa orang-orang, dan ini adalah sebuah roh atau suatu roh menjelang kedatangan sang pendurhaka itu sendiri. Ya, atau nanti kita lanjutkan, kita renungkan tentang antikris. Tapi secara khusus ini adalah tentang bahwa adanya roh yang datang dan secara rahasia bekerja untuk semakin meningkatnya kedurhakaan ini atau kejahatan. Nah, saudaraku, roh ini akan membawa semacam gerakan mempengaruhi orang yang akhirnya menentang kepada Kristus, menentang iman di dalam Yesus Kristus, bahkan mencemooh iman Kristus. Saudaraku, Yudas pasal yang pertama ayat 18 sampai 19 menyebutkan akan hal ini. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah semacam hari-hari ini memang adalah sebuah kerja iblis melalui antek-anteknya menjelang antikris itu datang. Sehingga akibat roh kedurhakaan ini yang meningkat, ini menyebabkan kasih dalam diri orang, diri manusia menjadi dingin. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 24 ayat yang ke-10 sampai 12. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu dan akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Perhatikan di ayat yang ke-12 dari apa yang Yesus katakan dalam Matius 24 ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Inilah kondisi di hari-hari di akhir zaman ini, bahwa kasih manusia semakin dingin. Tidak ada kasih satu sama lain. Bahkan ini juga akan masuk di antara gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Makanya kemarin kita mengatakan munculnya kemurtatan. Karena mereka tidak ada lagi kasih, tapi dipenuhi dengan roh kedurhakaan ini. Saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena saudaraku di hari-hari di akhir zaman ini, ketika kejahatan semakin meningkat, ketika kedurhakaan semakin meningkat, dan kemudian mempersiapkan datangnya sang pendurhaka itu sendiri atau antikris itu, maka mari hari ini kita mengingat apa yang Yudas katakan ketika dia menjelaskan tadi tentang pencemooh atau pengejek-pengejek. Di ayat yang ke-20 Yudas 1, maka dikatakan, akan tetapi kamu saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Tetap bangun iman saudara, tetap hidup dalam kekudusan, tetap berdoa di dalam Roh Kudus. Saya percaya kita akan tetap kokoh dan kuat menjalani hidup kita hari-hari ini, dan kita akan sampai tiba saatnya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kedurhakaan sudah mulai muncul, tapi orang benar akan tetap kuat. Bangun imanmu, tetap berdoa di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.